bernazar jika ini sampai dari pihak PH-nya dari pihak Mas Agus ini, kalau ini sampai 500.000 penonton aja, kita akan memberangkatkan beberapa penonton film Danyang Wingit yang beruntung untuk pergi umroh. Jangan lupa nonton sobat DK. Iya, Jadi nanti teman-teman semua nih ya, biar kalian ke notice, jadi jangan lupa kalian posting terus tuh tiketnya, atau kalian lagi nobar bareng rame-rame, kalau bisa sebanyak mungkin, sesering mungkin kalian notice ke Instagramnya Danyang Wingit Jumat Kliwon. Oke. Instagram Danyang Wingit. Nanti Jumat dibantu di tag ya, ditulisin ya Mas ya. Yeah. Jadi biar teman-teman nanti nonton semua, insya Allah kalian bisa milih mau ibu kalian, mau nenek kalian, mau siapa. Kalian boleh pilih siapa aja yang kalau kalian beruntung kalian bisa pergi umroh. Luar biasa. Ya, itu yang kita. Sebenarnya Bude kesini ingin menawari kamu kerja di tempat Bude. Kerja apa Bude? Sinden wayang. Jadi dalam 7 hari ke depan kita akan mengadakan pergelaran wayang ruwat. Pergelaran wayang ruwat kuwi wayang sing digelar kanggo pinyuwunan khusus. Tidak ada yang boleh terlewatkan sedikit pun. Lebih baik aku bunuh diriku sendiri. Dan kalian akan kehilangan. Halo Sobat WK, ketemu lagi di podcast Kinari bersama saya Kintoko. Tamu saya baru saja pulang umroh. Luar biasa, lagi capek-capeknya sebenarnya Sobat WK. Ditemenin sama 2 lawan mainnya. Ada para pemain film Danyang Wingit Jumat Kliwon. Kita sambut ada Mbak Norma Cinta Queen, Instagramnya begitu. Ada juga ada juga Aisyah Kanza tanpa H. Terakhir ada Selin Evangelista Murti Neng Tias. Jadi punya gelar Mbak Norma. Ada depannya sebenarnya komplitnya ada Kanjeng Ratu Mas Ayu Selin Evangelista Murti Neng Tias. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kemarin nggak ikut nyekat. Kebetulan kabar dukanya juga datangnya mendadak ya dari keraton itu di pagi hari, dan memang kondisinya memang sudah sakit dan di rumah sakit tuh sudah beberapa hari belakangan. Sempat kemarin waktu kita lagi preskon juga ada Gusti Ratih, ada Gusti Timur juga hadir. Pada saat itu lagi di Jakarta, dan memang tadinya harusnya di awal bulan November ini aku ada pagelaran di keraton, ya, ada upacara hajatan anak-anak di keraton, tapi kadarullah Allah berkata lain ya. Dan kita nggak ada yang tahu takdir Allah bagaimana. Waktu ini udah terbentuk dan sempat mau cari waktu juga, gimana ya kita coba cari pesawat atau misalnya gimana yang bisa tetap kerjaan di sini tetap berjalan, anak-anak tetap keurus tapi tetap bisa suwon ke sana. Ya, kadarullah full semua. Jadi ya gitu. Semoga doanya bisa. Sebelum ngobrolin film Danyang Wingit, Selin terakhir ketemu dengan almarhum Paku Buwono ke-13 kapan itu? Terakhir ketemu acara Suro kemarin kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah acara apa ya? Grebek atau acara apa kemarin terakhir? Itu terakhir ketemu. Adep. Kan beliau sakit, jatuh drop itu karena selesai upacara ya. Ya, selesai upacara drop, dilarikan ke rumah sakit, dan ya kita dapat kabar duka itu semua sih sebenarnya.
sedih sekali nggak bisa ada di situ. Bukan yang nggak mau, sudah sangat diupayakan sekali ada di situ. Tapi ya gimana ya, punya tanggung jawab lain juga. Pesan apa Selin yang begitu apa ya, dapat aja nih, keinget terus gitu dari beliau? Beliau memimpin dengan ketegasan dan di jalan yang kebenaran. Sangat bijaksana sosoknya, mencontohkan cinta kasih dan kedamaian gitu bagi kami semua. Dapat gelar itu kan nggak semua orang dapat ya, Selin ya. Insya Allah. Selin termasuk yang beruntung. Kan salah satunya karena Selin juga mengupayakan apa ya, melestarikan kebudayaan Jawa. Masya Allah. Nah, apakah lewat film ini juga, lewat Danyang Wingit, Jumat Kliwon ini filmnya kearifan lokal banget nih Sobat Vika, jadi dan sangat Jawa ya. Apakah karena itu juga kemudian Selin pengen terlibat gitu loh di film Danyang Wingit? Bentar ya Kanza ya, Iya. Mbak Norma ya. Jadi memang aku cinta budaya, tradisi dan adat di tanah Jawa. Memang sering mengikuti, ketertarikan aku tuh membuat aku sering mengikuti banyak ritual, banyak pelajaran sejarah yang aku pelajari, meskipun kita nggak mungkin belajar sejarah secepat itu gitu, pasti kan harus kita dalami, Proses ya? harus diteliti. Tapi kan dari cerita-ceritanya aja itu sudah sangat menarik sebenarnya, dan membuat kita mencintai gitu dengan kisahnya. Ingin menjadi bagian di dalam situ, turut melestarikan budaya keraton dan mau Indonesia tuh jangan sampai lupa kalau tanah Jawa tuh punya wayang. Dan banyak loh, ada kearifan budaya lainnya di tanah Jawa. Mungkin banyak yang seiring berjalannya waktu sekarang kan kita tahu ya, semua sudah digital, semua sudah modern. Dari wayang kulitnya ada yang lebih modern lagi dari wayang kulit, ada wayang manusia. Ada banyak sekali cerita-cerita yang sebenarnya sudah lebih modern dari wayang kulit, dan kayaknya jujur aja kalau aku sempat riset dan tanya ke beberapa teman-teman, usia kamu berapa? 20 tahun. Oh, kamu udah pernah nonton wayang kulit? Gak tahu. Jadi selama 20 tahun tuh sudah hampir hilang gitu ya. Mungkin kenapa kita tarik cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan dibuat ini kan budaya kenapa dibikin horor. Jadi bukan mau menakut-nakuti. Kita mengangkat dari sisi cerita masyarakat sekitar. Apa sih yang membuat menarik? Sehingga ada ketertarikan lagi. Nah, itu niatnya sih ke wayang kulit ini sendiri. Makanya sempet tadinya, ya Allah, benar-benar gak ada yang tahu ya, kadarullah sekali ini. Takdir Allah berbeda. Jalannya tadinya harusnya di awal bulan November ini ada pagelaran wayang kulit, hajatan Lucio dan Koa, anak-anak di Keraton Solo ya. Ya nggak, kadarullah semua. Jadi ditunda apa gimana? Ya karena nggak mungkin kita membuat sebuah acara karena dalam kondisi berkabung. Selain bermain film nih Sobat Vika, Ibu Selin ini juga katanya, ini saya minta konfirmasi, jadi produser eksekutif juga Masya itu loh. Allah. Kok double gitu, nggak repot apa? Ternyata malah pengen dapat nyari suasana baru aja. Oh gini loh, ternyata kerjaan produser tuh nggak gampang gitu loh. Jadi kan kalau di setiap project memang biasanya aku involve ya, maksudnya mau masuk ke dalam menjadi suatu bagian gitu. Bukan hanya di project ini aja, sebelumnya juga menjadi bagian juga. Dan di project ini kenapa aku memilih project itu nggak semuanya dipilih, diiyain gitu. Meskipun selektif lah ya. Iya, meskipun aku juga nggak sempurna ya Mas gitu. Aku juga bukan seorang aktris aktor yang sangat profesional, enggak. Tapi mungkin aku mau berperan dalam suatu karya itu karena rasa mau, karena rasa keinginan, karena rasa ketertarikan. Dan apa yang membuat aku tertarik? Apa yang membuat aku tertantang untuk menerima? Karena di sini tuh budayanya pertama Jawa, tentang wayang kulit. Kedua, ini cerita yang katanya cerita masyarakatnya adalah cerita yang fakta, benar, nyata ya. Nyata. Jadi ada ketertarikan aku nih, penasaran nih dengan cerita ini, apa iya emang benar? Terus gimana, diteliti lah, gitu, dicari tahu, di riset.
dicari tahu oleh tim aku dan tim dari PH juga, dari timnya Mas Agus juga. Benar-benar kita menelusuri untuk mencari tahu. Jadi kita jangan sampai memberikan cerita yang ngawur Salah, lah gitu. betul. Kalau menurut cerita masyarakat dan menurut kesaksian orang setempat seperti itu ya ditampilkan seperti itulah gitu. Jadi di film ini pun sendiri kita nggak ada tuh nanti wujud-wujud yang berambut panjang, pakai baju putih, gimbal atau misalnya tak bertaring, berkuku, berdarah-darah, mukanya serem. Enggak sih, ya maksudnya kalaupun mukanya pucat ya memang sewajarnya orang mukanya pucat. Ya kalaupun ada luka ya memang sewajarnya ada luka. Ya kalaupun wujudnya dari sesuatu makhluk itu sendiri adalah bayangan dari imajinasi kita sendiri. Jadi bukannya menakut-nakuti dengan wah bentuknya pocong, wah bentuknya ini, wah gini, enggak kayak gitu. Jadi mau menunjukkan bahwa yang lebih menakutkan adalah manusia sendiri dibanding makhluk sebenarnya. Tahan dulu Mbak Selin. Mbak Norma Cinta, ada Queen-nya di belakang. Akhirnya terima main film juga ya, horor juga. Kalau Mbak Selin kan belum move on nih, dari dulu kan horor terus nih, belum ada drama, apalagi komedi. Mudah-mudahan nanti setelah ini ada tawaran ya. Mbak Norma dulu sebelum ke Kanza. Ini karena suami apa karena apa? Jadi faktor apa kemudian akhirnya? Tahu banget ya. Jadi PH-nya pun ketahuan. Oh iya. Makanya Kanza film. Ini ada keterlibatan Selin kayaknya ini karena produser itu. Mbak Norma, monggo. Kalau dari saya sih memang sebenarnya karena kami kan backgroundnya memang di entertain ya, walaupun kami cuma dari YouTube kayak gitu-gitu. Dan awalnya YouTube. Iya, awalnya kami di YouTube dan anak-anak kan mau main YouTube kayak gitu. Terus bikin konten gitu lah ya. Betul. Okay. Nah, untuk acting itu memang karena kebetulan suami saya ini orangnya apa aja dikerjain ya. Dan dia apa aja juga ketika menjadi pasangan dia juga apa aja harus serba bisa. Jadi ketika kita palu gada ya pokoknya. Iya, palu gada benar itu. Nah, dia harus mengusahakan untuk bisa nggak ini gini. Dan itu untuk acting ini kan memang saya sangat berbeda dari yang biasanya. Kebetulan kan saya memang jadi cameo biasanya memang hantu-hantu gitu biasa nih. Jadi sama Mas Agus juga. Beda. Oh beda. Ya, Okay. ada beberapa project yang memang saya juga ambil gitu. Tapi ya dari didikan beliau juga. Jadi militer itu tadi memang semua harus bisa. Jadi nggak harus di PH. Mas Agus Rianto tuh militer apa sih? Jadi memang semua harus dipelajarin. Jadi harus ketika kau mau ambil sesuatu memang selalu mengajarkan aku untuk total di situ. Jadi tidak hanya dia sebagai pasangan ketika pasangan, tapi kalau di situ dia memang sebagai seorang yang memang harus mengajarkan kita. Ya kalau kamu mau ambil ini ya kamu harus konsekuen gitu. Jadi ke anaknya pun atau ke siapapun memang dia nggak ada tendensi kayak gitu ya, memang dia harus profesional ketika jadi kayak gitu. Jadi Mas Agus Rianto pun percaya bahwa Mbak Norma bisa melakukan bisa melakoni peran yang dipercayakan ke Mbak Norma. Sepertinya begitu. Ketika dia memberikan itu skrip ke saya, karena kan skrip itu sebenarnya kalau acting saya di sini kan tidak banyak seperti Kak Selin, tapi lebih ke bahkan itu lebih ke silent act ya. Jadi dia lebih pendalamannya adalah sebagai perempuan yang tersakitin kan. Malah susah ya. Ya, gitu. Jadi mungkin mending dia ngomong Mbak, mending ngomong. Iya, mending dialog gitu kan. Nggak bisa ngomong kan nyebelin banget. Yang sedihnya ketahan-tahan tuh gitu. Jadi sedihnya beneran ya? Ya sedih beneran. Suamiku kok gini amat gitu. Ngasih actingnya begini banget ya, makan jelek banget lagi gitu. Jeleknya tuh gimana maksudnya? Ya memang kan jadi perannya apa sih Mbak Norma, perannya apa ini? Kebetulan aku di sini sebagai perempuan yang ditumbalkan ya. Jadi ya agak sedikit menyakitkan. Jadi gitu. bukan Citra ya, yang ditumbalkan tuh bukan Citra ya? Banyak korban. Jadi ceritanya yang ternyata tumbalnya banyak, nggak hanya Citra. Citra itu sebenarnya yang diperankan Mbak Selin. Iya, tumbal karena cinta sih kalau saya. Jadi lebih ke pengorbanan sih. Nggak bisa milih gitu, Pak, jangan ini dong gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa, karena mungkin dia ngelihatnya aku yang sedih-sedih gitu kali ya. Jadi cocoknya ini kayaknya perannya jadi yang sedih-sedih gitu. Akhirnya diterima, ayolah gitu. Ya, dan saya memang harus belajar acting juga waktu itu. Jadi tidak sembarangan juga langsung kayak gitu. Mungkin kan kalau Kak Selin kan memang seorang aktor. Nah kebetulan kok saya
memang bidangnya karena kebetulan cuman dari YouTube dulu, ya belajarnya pembelajaran Oke. secara otodidak. Jadi waktu sadar diri lah Mbak Nurma ya. Kita belajar dulu ya. Ya, Tapi ketika terima tawaran Mas Agus Iya. Rianto, kemudian adu aktingnya sama Kak aktor Iya. aktris Mas Wani Darmawan itu betul. aduh, Aduh. karakter banget itu ya. Betul. Saya ngeliat salah satu Mas Wani itu ketika jadi Caro di film Bumi Manusia 2019, Mbak Nurma, Mbak Selin. Itu justru sosoknya Wani Darmawan tuh nggak ada tuh. Looknya itu hilang ketika dia jadi Caro itu. Karakternya tuh dapat banget. Caro tuh yang menyeramkan Iya, yang lah menyeramkan, looknya. iya. Kayak bodyguard lah ya. Tapi dapat gitu loh. Wah, apalagi sekarang jadi dalang kan di film Danyang Wingit. Nah itu memang salah Itu satu. pede nggak ketika ketemu mereka gitu? Enggak sih awalnya. Awalnya saya bertanya berulang kali bahkan Sama? sama Mas Agus juga, Oke. ya sebagai dia di situ sebagai sutradara juga. Jadi saya menanyakan secara profesional, yakin nggak? Pertama mungkin karena saya kan juga pengalaman saya belum sebaik mereka dengan aktor yang kebetulan ini ada Bu Jenar, ada Pak Wani, Iya, ada Jenar ada Meswayu. Kak Selin, ada Kak Natali gitu-gitu. Jadi yakin nggak nih gitu? Takutnya adalah saya tidak bisa memerankan itu secara yang kamu pengenkan. Saya selalu bertanya seperti itu. Dia bilang, ya itu tadi, ketika kamu sudah aku percayakan, berarti kamu harus konsekuen nih, dan kamu harus mendalami. Makanya saya belajar untuk acting, apalagi saya di sini sebagai pasangannya Pak Wani ya, apalagi Oke, Pak Wani. istrinya dalangnya. Ya, Oke. istrinya Pak Wani. Jadi, waduh, Pak Wani nih gitu. Dari apapun yang beliau perankan gitu kan sudah menjadi sebuah fenomena, bahkan beliau bisa berakting sangat luar biasa. Memang terakui itu gitu. Saya kadang mah yang canggung gitu ketika bertemu padahal, tapi beliau ini selalu memperlakukan saya ketika di set. Ya dia memperlakukan saya seperti pasangannya. Jadi dia selalu men-treat saya untuk bilang nggak apa-apa. Ini ya udah kamu berlaku sebagai istri aku ya nggak masalah. Kamu di sini nggak apa-apa. Kamu tenang aja gitu. Jadi kamu nggak perlu canggung. Jadi disitulah yang sangat membantu saya untuk menjadi oke, feelingnya saya itu kamu berlakulah sebagai pasanganku selayaknya kamu seorang pasangan gitu. Jadi di situ saya oke berarti Pak nggak apa-apa ya Pak gitu. Kalau saya agak sedikit mungkin kurang berkenan atau gimana, nggak apa-apa, ini just di set gitu. Jadi oke lah, berarti bisa gas. Jadi senyaman itu sih sama beliau. Tapi memang beliau luar biasa sih. Ketika action gitu udah semua Udah. berubah. Maksudnya nggak seperti yang biasa. Beliau kan emang suka bercanda sebenarnya, tapi di situ hilang semua sih. Ini Aisyah Kanza. Iya. Jadi ini film Danyang Wingit ini pakai nama PH kayak namamu itu, Kanza. Jadi boleh cerita nggak itu? Kok bisa sih ada nama Kanza di Waris dia. pewarisnya? Apa Kanza, boleh cerita dong peranmu apa gitu? Kamu nggak usah jawab itulah, kita udah tahu lah. Peran aku Dewi itu adiknya Kak Citra. Itu dia sakit epilepsi kalau Oke, nggak salah. Jadi ya dia suka kejang-kejang kayak gitu. Kamu udah syuting udah lama nih ya, Kanza ya? udah lama. Tapi aku masih teringat-ingat sama kata-kata Inkono Pangyo Uboyo. Apa kuwi? ada Translate aja. Itu apa maksudnya? Kayak Bahasa Jawa. iya, maksudnya Bahasa kayak apa namanya? Apa Mas? Tembang. Kayak tembang atau Bukan. apa sih, kayak kalau mantra? Bukan. Oh, bukan. Kan itu bahasa kata-kata Jawa kuno. kromo halus Iya, gitu. iya. Apa tadi? Maksudnya, Diulang nih. Inkono Pangyo Uboyo. Engkono Pangyo Uboyo. Iya. Aku mah gak ngerti artinya. Ya, jadi itu yang notice banget tuh orang akan Iya. gitu. Itu adalah suatu garis bawah dan garis besar. Artinya adalah sebenarnya dari suatu kata Itu inkono. ada kan mengakumulasikan Iya, cerita itu mengakumulasikan cerita. Cerita Danyang Wingit ini. Iya. Oh, oke. Sebenarnya sudah dikasih tahu sama dia dari awal. Ah, Gitu. Sebenarnya dia sudah melontarkan itu di awal cerita. di awal cerita film ini. Cuman kan Iya. pasti nggak semua orang ngerti arti Iya, kata itu. Ya itu. apalagi bahasa Jawanya Kromo alus. kromo alus, Inggil. apa kromo apa bahasa Sanskrit Inggil. Iya, kuno gitu loh Mas. Lebih Jadi bahasa Inggil. Jawa kuno sih. Jawa Iya, kuno. Jawa. Jadi
Jadi memang itu nggak semua orang bisa ngertiin juga Oke. gitu. Nah makanya kan memang di film ini kan juga dengan riset seperti yang kakak tadi sampaikan, Kak Selin sampaikan, memang kita berusaha untuk tetap mempertahankan, tetap gimana caranya ini nggak keluar koridor juga, tapi dengan pembawaan cerita yang memang kuat juga kan kayak gitu. Jadi gimana Kanza bisa acting sama Kak Selin Evangelista Murti Neng Tias? Aku tuh itu apa namanya kayak nggak enakan gitu sama Kak Selin. Kenapa? Gak enakan kenapa? Ya nggak enakan gitu. Ah. Jadi kayak misalnya kayaknya kan aku kan di situ perannya kayak adik kakak sama Kak Selin. Terus kita tuh kayak nggak ada mirip-miripnya gitu. Jadi kalau mau disimpulkan adik kakak itu sudah nggak cocok gitu loh. Lah kamu gak pernah sama bapak? Pak, ora cocok ya Pak? Nggak, jadi kan memang di cerita itu digarisbawahi juga bahwa ini kan cerita zaman dulu ya. Zaman dulu waktu itu masih penjajahan. Jadi memang sinden-sinden yang ada pada saat itu ibuku dan ibunya dia Ibunya satu beda. ibu tapi beda bapak. Oh, satu Ya, ibu beda bapak. ibu kita tuh sinden. Oke. Sinden juga pada saat itu. Menikah dengan ibu ayahku itu lalu ditinggal. Jadi Oh, nggak jadi bapaknya nggak Cita menikah. ini bukan si Dalang ini? Bapakku bukan Dalang. Bukan Dalang. Bapaknya Dewi yang Dalang. Oke. Oh, Dewi Ya, namanya. Bapakku ibuku sinden. Oke. Ya. Sinden cuman ya pada zaman dulu ya ngerti lah ya gitu kan bagaimana perempuan dijajah Zaman dulu, pada ya. saat itu. Terus Jadi itu adalah perbedaannya. jadi terus protes gak? Kok gak mirip jadi kakak adik gitu? Enggak dong. Enggak. Itu aku Kebanggaan kayak ya. bangga banget bisa ketemu sama Kak Selin. Habis itu satu apa namanya? Itu frame. Frame Ah. itu sama Kak Selin. Sebelumnya pernah ngeliat Kak Selin belum? Pernah. Sering ya? Di TV ya? Iya. Sering ketemu di rumahnya juga. Sekarang dia tuh orang anaknya tuh insecurean gitu loh. Oh. Jadi ketika bapaknya bilang sama Kak Selin gitu, emang aku kan hitam banget ya, dia langsung kayak gitu. Dia anak-anak yang notice begitu-begitu. Jadi yang dia emang anaknya, karena kan kakak kan cantik banget, terus kan sama aku beda banget dah, kayak gitu-gitulah hal-hal Enggak lah, sepele semua orang kan punya cantik ya, Fel. memang dia anaknya tuh gampang begitu. Dia tuh Ah. looknya tuh emang paling ini banget gitu loh. Dia selalu memperhatikan kayak gitu kan, masih anak-anak bocah banget kan. Terus grogi dong, pasti grogi dong ketemu Iya. sama Kak Selin itu. Grogi Satu sampai- frame sama beliau itu Iya. gimana Dewi? Sampai Kanza. take berulang-ulang itu. Tapi enggak yang separah itu. Maksudnya kan kita biasa ngadepin ada yang grogi benar-benar sampai salah sampai ada yang Ya, beratus-ratus kali take bisa juga ya kan, berpuluh-puluh kali take bisa juga. Cuman dia enggak sih ya, maksudnya masih di dalam batas wajar dan normal, sewajarnya bagaimana orang yang baru acting gitu. Jadi kalau dibilang baru pertama kali acting, dia masih wajar aja Oke sih, lah ya. kayak oke lah. Cuman mungkin 5 kali take. Jadi nggak yang separah itu gitu. Dan emosinya bisa stabil dia tuh. Bisa kalaupun lagi down, ayo stabilin lagi. Jadi Balik lagi. kita kan sesama partner kan harus bisa saling Saling support, mendukung, mendukung emosional ya. Kayak apa? Ya ayo dinaikin. Jadi aku naikin emosi aku biar dia naik juga gitu. Gitu. Jadi sama Kak Selin nggak apa-apa ya, meskipun salah itu nggak apa-apa ya? Atau kamu nggak enak? Malah ngerasa nggak enak gitu kan? Canggung rasanya Canggung ya? gitu. Minta maaf dong. Enggak apa-apa kan kita sama-sama. Aku juga pun di situ kan banyak senior yang lebih senior dari aku, yang lebih aktor aktris yang lebih berpengalaman daripada aku. Jadi aku pun juga belajar sama mereka. Begitupun juga yang di bawah kita belajar sama kita, saling ngangkat gitu. Tapi merasakan hal yang sama kah? Apa yang dirasakan Kanza ini ketika Ibu Selin ketemu sama Wani Darmawan, bahkan sering satu frame barangkali nanti di film dengan Jenderal Maso Ayu gitu. Ya jujur. Atau biasa aja? Iya biasa aja sih. Cuman maksudnya melihat acting mereka, ya maksudnya kan bukan biasa aja. Maksudnya ketemu dengan yang lebih senior, wajar kita ada rasa kekaguman. Okay. Ya melihat acting kalau siapa? Yang Pak Wani. Pak Wani itu yang sangat luar biasa sih. Aku yang paling Aktor kagum banget sama dia ya. Pak Wani itu. Karena dia bisa mempertahankan emosinya. Kalau kadang-kadang jujur aja ya Mas ya, aku nih kan masih ya dibilang nggak sempurna banget ya.
emosi aku bisa aku stabilin butuh waktu. Oke. Butuh waktu. Aku butuh waktu dulu ya sebentar teman-teman ya, minta maaf ya gitu. Untuk menggali misalnya Untuk ngangkat emosi, Oke. untuk ngangkat chemistry-nya. Tunggu sebentar, aku harus dalamin. Tunggu waktu aku sebentar ya. Tapi kalau Mas Wani, Masya Allah, langsung ya. Iya. dia lagi take dan gak take, tapi selama kita masih belum cut, itu belum wrap di dalam satu scene itu, Dia kan emosinya akan begitu terus. Oh. Mau dia lagi makan, mau dia lagi ngudut, mau dia lagi Ngudut, ya. iya, mau dia lagi duduk, mau lagi apa tuh, emosinya ya bukan Mas Wani. Ya, oke. Dia adalah seorang dalang. Iya. Mau lagi ngomong, lagi bercanda kan kita kadang-kadang kelepas ya. Kelepas down lagi emosinya. Kalau nggak Mas Wani tetap dia di situ. Gimana ya caranya? Nah, itu aku nggak nemuin di pemain lain. Tapi paling nggak ngerasa dapat ilmu ya dari mereka ya. Iya, Selin tapi ya nggak berani juga aku, Mas, maksudnya mau nanya gitu, malu. Ya cuman aku mengagumi beliau, Masya Allah. Kalau secara khusus bagaimana mendalami karakter Sinden, karakter Citra, apa yang Selin lakukan selain dari barangkali dari skenario, dari arahannya Mas Agus? Alhamdulillah, kan kita kan prosesnya mungkin panjang juga ini, Mas ya. Jadi dari risetnya pertama, sinopsisnya dilihat, Karena terus dari awal ya, iya, langsung udah menggabung ya soalnya. Iya. Oke. Jadi lihat sinopsisnya, terus kita riset dulu nih, biar apa sesuai apa enggak sih gitu kan, cerita masyarakatnya kayak gimana sih, pengen denger langsung gitu. Jadi aku mungkin pada saat itu kalau aku nggak ada waktu, ada tim aku juga yang turun gitu kan, untuk meriset juga gitu. Dari timnya ini kita ngobrol juga untuk cari tahu dan nanya-nanya juga ke Kulon Nuwun gitu, ke keraton gitu ya, nanya-nanya gitu Ini di mana? gimana. Ceritanya Solo apa Jogja ini? Jadi sindennya dari Solo, tapi oke. katanya ini cerita masyarakat di Gunung Kaki Merbabu. Jadi Di bawah. ya ini internal aja sih. Kalau dibilang juga harus dibuka juga bagaimana privasi nyata atau tidaknya juga saya belum berani untuk bilang. Cuman ini menurut cerita masyarakat aja ya. Jadi ya aku bilangnya gitu aja, universalnya aja. Ini cerita masyarakatnya begitu. Jadi setiap daerah memiliki cerita. Setiap daerah memiliki budaya adatnya sendiri dan ada cerita legendanya sendiri nih dari setiap daerah. Cerita daerah sini ada legenda apa, cerita sini ada legenda. Terlepas dari itu betul atau tidak, tapi itu adalah cerita masyarakat. Ya, kita kan gak hidup di zaman itu. Tapi itu menurut kesaksian orang-orang sekitar dan setempat dan juru kunjen. Jadi ya kita hargai, kita hormati, dan kita angkat sisi budaya wayang kulit ini sendiri dari cerita masyarakat ini. Gitu. Balik tadi, saya bagaimana kemudian mendalami karakter Citra. Apalagi Citra ini kan seorang sinden ya. Sinden. Iya. Mesti belajar nyanyi juga kah? Belajar nyindian juga kah? Atau cukup actingnya aja yang dipelajari? Masya Allah Mas, saya mah belajar semua, terus belajar terus, belum merasa diri puas. Jadi belajar terus. Jadi menurut aku mengambil project Danjang Wingit ini karena itu pertama, ini adalah cerita yang masyarakat yang katanya fakta, mengangkat budaya lokal Jawa, dan ketiga yang paling terpenting adalah di sini tantangan aku menjadi seorang sinden. Well, untuk menyanyi biasa bisa lah ya, gitu maksudnya. Ada bikin lagu juga, pernah nyanyi juga. Iya, pernah nyanyi, ada job nyanyi juga, job main film, job model, job iklan, job apa, semua dicoba, semua dipelajari. Tapi ternyata menjadi sinden ini bukan kayak penyanyi biasa deh. Setelah didalami, wow, proses belajar aku selama beberapa bulan itu kayaknya nggak cukup untuk menjadikan aku seorang sinden yang baik gitu. Ternyata setelah aku tanya-tanya ke sinden yang lebih profesional, yang sudah senior, mereka tuh dididik dari kecil dengan ritual khusus, ramuan khusus, makan makanan yang khusus, latihan khusus, yang memang dari kecil mereka dididik, dibesarkan menjadi seorang sinden. Bahasanya, tutur katanya, cara duduknya, sampai segitunya ya, semuanya. Jadi kalau dalam waktu singkat 4, 5, 6 bulan, well, it's not enough. It's not enough. Tapi insya Allah dapat diterima dengan baik karena itu semaksimal mungkin yang saya bisa berikan. Insya Allah. Ternyata nggak gampang jadi sinden ya. Wow, itu Mas ternyata dari bahasanya, penekanannya,
dan cara penyampaiannya dengan mimik mukanya, gestur tubuh dan bahasanya, cengkoknya itu berbeda dengan nyanyi biasa. Wah, itu sulit sekali. Jadi menurut semua yang sudah aku pelajari dari dunia entertain ini, yang paling sulit menurut aku menjadi seorang komedian. Menjadi seorang komedian kan jadi juri di acara stand up komedi. Belajar bagaimana stand up comedy meskipun kadang-kadang lucu juga ya, ya udah ya gitu kan. Ternyata tuh kita harus ngatur mood ya. Wah, itu sulit. Menjadi seorang komedian tuh ternyata yang paling sulit. Setelah belajar menjadi sinden, wah, ini entertain yang lebih sulit lagi nih. Ini ternyata ada yang lebih susah. Nah, iya, tingkatan yang lebih di atas. Nah, ini tantangannya. Ini tantangannya menjadi seorang sinden. Enggak hanya melantunkan nada, tapi melantunkan makna dari nada itu sendiri gitu. Jadi yang susah nyanyinya atau dialognya? Nah, itu semua jadi satu, susah, gesturnya, ya? melantunkan. Jadi gini, bukan melantunkan lagunya, tapi melantunkan makna dari lagunya. Itu sulit. Karena kita kalau diulang lagi sekarang, jadi dari film ini kita tuh punya lagu-lagu yang bukan lagu yang biasa. Lagu ini punya makna sendiri. Dibuat sendiri karena ada mantra khusus sendiri di dalam lagu ini. Setiap kali kita melantunkan lagu itu memang nggak bisa full. Jadi harus ada yang jaga dari sisi spiritualnya. Ya, karena ini lagu mantranya memang ada. Tapi di setiap pertunjukan wayang ada lagu itu pasti. Ini lagu dibikin mantra. Jadi pada saat lagi dinyanyikan, pada saat lagi dilantunkan, dan di film ini sendiri pada saat kita lagi take semua diam. Kayak terbawa dengan mantra ini gitu, terbawa dengan alur nada ini. Ya kita harus mengerti apa yang kita nyanyikan, karena kan kita harus menyampaikan, betul. Ya kan, kita harus mengerti apa yang mau kita sampaikan. Tapi kalau untuk diulang lagi, nah itu harus sengri juga, nggak bisa sembarangan dilantunkan gitu. Sebelumnya pernah nggak saya nonton wayang kulit? Iya, di beberapa acara pagelaran ya. Dan memang setelah aku tahu karena kita ada di dalam bagian dari keraton, memang tidak bisa sembarangan ya dibuka, dilihat dan sejarahnya nggak bisa sembarangan dibicarakan juga. Itu kita harus hormati dan hargai, harus kita ada tata kramanya kalau bahasa Indonesianya ya. Ada tata keramanya, hargai, hormati budaya leluhur kita. Dan memang ada, tapi pagelaran wayang ini sendiri harus ada ritual-ritual khususnya untuk mengeluarkan semua pusaka-pusaka dan semua penyimpanan di dalam keraton tuh kita memang harus ada orang ahlinya. Harus ada ahlinya. Kalau bahasa Indonesianya ya, ini jangan pakai bahasa keratonnya ya, maksudnya bahasa aslinya tuh ya harus ada yang ahli yang memang mengerti, dan harus ada ritual khususnya yang dipersiapkan, nggak mendadak gitu loh. Jadi persiapkan, harus tanggalnya dipilih. Betul. Ya. Tanggalnya harus dipilih. Jamnya. Siapa nanti dalangnya. Siapa nanti yang menjadi bagian dari pagelarannya. Ceritanya apa, itu semua harus dipilih. Betul. Waktunya, wetonnya, jadi semua tuh harus ada ritualnya. Ya. Kalau kita orang biasa gini tinggal nonton aja di wayang tuh. Kalau ngerti. Ya, kadang-kadang saya jadi ingat ini, saya zaman saya masih kecil. Mas dari Jawa? Saya dari Jogja. Oh, Masya Allah. Jadi tetangganya Mbak Nurma ini. Masya Allah. Mbak Nurma Jogja kan? Gunung Kidul kan? Masya Allah, Kidul. Mbak Nurma Aduh. Saya nyebut Gunung Kidul langsung kaget. itu biasanya kalau Pak Agus yang ngomong saya dari Wonosari. Oh. Iya kan? Pak Agus tuh selalu memperkenalkan saya, istrinya dong mana Pak Wonosari ya? Gitu ya. Bangga dong, Mbak, enggak apa-apa dong. Iya dong, makanya saya oh iya gitu. Itu biasanya Bapak yang kenalin saya. Patenya bagus-bagus loh sekarang. Jadi saya ingat ini Mbak Zen, ketika masih kecil itu masih sering suka nonton wayang yang dari malam sampai subuh gitu. Oh, iya. Ya tapi tetap nggak dong. Ceritanya opo. Ya nonton aja. Kadang kalau udah ngantuk ya pulang. Tapi kalau orang-orang tua zaman saya masih kecil yang mengerti, nonton sampai masuk diikutin, ke dalam cerita betul. Itu. Ya. Betul. Itu dia. Jadi kadang-kadang ketika kayak saya nonton trailernya Dayang Wungi itu tuh ada dalang siapa? Dalang Wani Darmawan jadi dalang itu Kak.
terlempar ke masa lalu. Iya, betul. Kayak waktu Iya, kecil nonton betul. wayang. Wih. Iya. Sekarang udah nggak ada. Jarang. Tapi anakku mau aku gini. Mau nonton? Nak, iya makanya tadi kan aku bilang harusnya kita ada hajatan wayang. Oke. Setiap acara itu aku pengen mereka tuh mengerti budaya Indonesia, jangan sampai lo ditinggalin dengan yang modern-modern. Sekarang udah banyak yang modern-modern, anak-anak zaman sekarang lebih mengerti budaya luar dibanding budaya kita sendiri. Mas, aku sedih sebenarnya karena kan aku menjadi bagian dari di biar bagaimanapun juga wujud aku di fisik aku di luar ini adalah campuran, tapi kan aku sangat mencintai Indonesia ini, terutama tanah Jawa yang aku cintai ini, dan aku suka sekali dengan legendanya, ceritanya, kisahnya, budaya adatnya. Wah, luar biasa Mas sebenarnya. Tanpa mengesampingkan bahwa wayang ini juga adalah bagian dari pendakwah, alat dakwah pada zaman itu untuk agama Islam sebenarnya. Jadi janganlah lupa dengan wayang kulit ini sebenarnya. Meskipun yang kita angkat ini bukan niat kita untuk takut-takutin ini, karena supaya lebih menarik aja karena dari cerita masyarakat. Betul. Kanzia pernah nonton wayang belum? Belum pernah nonton wayang. Tapi saat syuting kemarin sempet dong itu, tau lah dalang tuh apa, sinden itu apa itu. Ya emang udah tahu bukan dari film itu juga. Oh sebelumnya udah tahu. Simbah suka nonton wayang di handphone kayak gitu. Oh Simbah. Oke. Zaman dulu zaman TVRI Kanza ya. Saya juga suka nemenin Mbah Kakung. Selin ya. Suka nemenin Mbah Kakung tuh nonton wayang. Mbak Nurma. Jadi kalau dulu masih banyak. Ya, tahun-tahun dulu. 90-an tuh masih oke, masih inilah. Jadi kelihatan umurnya kan. Iya, oh iya betul. Jadi kelihatan umurnya. Nah, kalau anak-anak sekarang karena mungkin udah nggak banyak itu, jadi karena Kakungnya ini sudah dulunya memang pecinta wayang banget. Akhirnya dari YouTube yang akhirnya diputar ulang. Jadi kalau pagi, kan kalau zaman dulu kan kita kalau mau tidur gitu orang tuh pakai radio wayangan namanya, dan itu udah kenceng banget. Nah itu setiap habis maghrib tuh udah tak gila ya kan suaranya udah khas banget. Nah itu sekarang itu kalau anak-anak sekarang kan Gen Z ya namanya, Gen Z atau Gen apa itu saya juga nggak hafal kelihatan umurnya tadi. Nah ini tuh emang taunya karena kakung-kakungnya tuh kalau malam ngedengerinnya itu baru mau tidur. Nah lewatnya pakai handphone dari YouTube, cuman gitu sih. Digital kan. Jadi digital. Tapi aku bisa mainin wayang. Wah, bisa apa? Mainin wayang. Mainin wayang? Jadi dalang maksudnya? Enggak, mainin doang. Mainin. Iya, sama kakung dulu kecil pernah diajarin soalnya. Berimajinasi sendiri ya, memainkan wayang itu, ini ceritanya nanti dia gini, sama seperti main boneka sekarang kan. Iya. Cuman bedanya bentuk wujudnya dan mereka memiliki karakter masing-masing kan. Betul. Tokoh-tokohnya ngerti kan? Yang biasa dimainin apa? Semang. Yang warna putih. Warna tuh kalau nggak salah tuh apa ya? Pokoknya Petru. ada kok. Yang hidungnya apa? Di belakang pintunya sih bahkan ada kan warna putih. Bukan itu kok, bukan Anoman, apa ya namanya? Anoman. Iya, Anoman bener putih juga. Tapi bukan Anoman. Kamu kemarin dapat cerita seru apa saat syuting Danyang Wingit? Cerita serem. Cerita seru. Main film horor itu belum tentu serem. Iya. Serunya main sama teman-teman. Ya, habis itu bisa kenal Kak Selin juga, habis itu belajar ya banyak. Habis itu kenal artis-artis yang lainnya gitu. Bangga banget. Seru banget. Kamu sekolahnya di mana sih? Di Al Azhar. Al Azhar mana? 26 Yogyakarta. Rekrut. Walah, yo. Alumni Mas. Dekat rumah Mbak Selin. Dekat rumah. Itu bentar lagi dilewatin jalan tol itu di atas. Iya, dipotong. Katanya bangun gedung di Gamping ya? Iya, Highways. Itu yang internasional. Yang di Ring Road? Iya. Itu internasional pindah di Gamping. Nanti sekolahmu pindah? Enggak, dia tetap di situ. Itu yang lokal. Dia yang lokal. Karena bapaknya mau nyekolahin dia yang di sana, dia bilang, "Aku kan kereso bahasa Inggris, malah ngomong mumet gitu." Gua bahasa Inggrisnya kan medok. Iya, medok gitu. Kata dia jadi enggak bisa bahasa Inggris kan gitu. Kalau aku bahasa Inggris tuh suka diecenin sama Kiona itu. Enggak. Ya nggak apa-apa, yang penting belajar. Nanti udah ketemu kenal Kak Selin, speaking Inggrisnya very well kan dia. Barangkali aku bisa juga ya bantu. belajar Mas sama anak-anakku. Iya, Masya Allah putra-putranya Kak Selin tuh wah luar biasa. Anak kan
memang tiap hari yang menggunakan bahasa Inggris, apalagi yang kakak-kakaknya itu kan. Nah, mereka kan pernah main bareng tuh, ada cerita lucu. Aku gak ngerti itu. Mereka kan mau ngobrol kan. Nah, karena aku sama Kiona kayak iki apa toh ke? Jadi lucu banget mau gitu. Kenal gitu loh, mau kenalan aja aku kayak gini. What is your name? Kayak gitu. Nah, habis itu ternyata bisa bahasa Indonesia tapi aksennya kelihatan banget ya Jawanya. Iya Jawa banget, Jawa tulen. Nah kan dia selalu belajar sama kakaknya kan, selalu bilang nih, coba kamu yang nanya, kamu yang nanya gitu katanya. Terus gitu. Laporan, mami, tadi kan kita main bareng, cuman kan aku nggak ngerti ya dia ngomong apa gitu. Kayaknya dia tuh ngomong dia nggak bisa bahasa kita gitu loh, mungkin dia nyampein gitu. Jadi aku tuh pengen ngajakin ngomong gitu loh, tapi kok nggak bisa ya aku mikir tadi. Iya, makanya anakku aku ajarin bahasa-bahasa yang nggak biasa. Maksudnya kalau bahasa Inggris kan mereka butuh untuk masa depannya. Mungkin kalau mereka mau berbisnis atau apa, Mandarin juga. Ya, Mandarin, terus Inggris. Ya, tapi mother tongue mereka tetap bahasa Indonesia. Tapi bahasa budaya juga aku ajarin juga. Bahasa Jawa, makanya Cioko tuh lebih sering di keraton ya sebenarnya. Lebih sering di keraton dengan membiasakan diri mereka enggak harus nyeker, pakai beskap, biasa harus pakai belangkon, gini pakai nyakris, gini caranya. Jadi diajarin gitu, diajarin budaya-budayanya gitu, cara-caranya gimana. Mereka lebih sering ikut ritual. Iya, di situ. Diajarin ini tuh begini cara hormatnya, ini tuh begini cara begininya. Tapi terlepas dari itu juga diajarin cara beribadahnya juga gitu. Ya, nanti pelan-pelan nanti barangkali Kanza juga bisa nanti anak-anaknya Kak Selin bisa bahasa Jawa, kamu bisa speaking English loh. Jadi tapi ya bener sih Kak Koachio tuh bahkan dipanggilnya Mas loh. Masya Allahnya, jadi justru lebih seneng dipanggil Mas. Memang sukanya dipanggil Mas. Jadi kalau pada main Mas Cio atau gitu. Iya gitu. Kalau ke Mas Cio emang ini sih pintar bahasa ini juga Indonesia. Kok kakaknya mungkin karena udah biasa dari banget. Iya, dari kecil banget. Jadi mereka kan kalau cewek-cewek kan ngobrolnya sama yang cewek-cewek gitu loh. Kok Koachio sama yang kecil memang dia pakai bahasa Indonesia, masih kadang ngajarin. Kok sekarang lebih kurang anaknya. Jadi karena mungkin aku belajar ya. Namanya baru punya anak pertama, kedua kan bedanya setahun tuh. Jadi kan ngerawatnya bareng, ngasuhnya yang cewek-cewek yang besar-besar itu. Jadi aku langsung yang aku pikirin masa depan mereka misalnya mereka nanti sekolahnya di mana, jadi aku langsung bahasa Inggris sampai aku lupa ngajarin mereka bahasa Indonesia. Ya, akhirnya mulai dari punya Cio, wah ini kayaknya nggak bisa nih, karena kakaknya jadi sulit berbahasa Indonesia. Jadi sulit dia untuk mengerti budaya Indonesia gitu, bahasa. Aduh, wah salah nih kayaknya. Akhirnya belajar lagi. Namanya kita belajar terus ya, jadi orang tua ya. Gimana? Jadi yang disalahkan jangan anaknya gitu, tapi kitanya gimana ngedidiknya gitu. Mungkin aku yang kurang. Jadi aku pas si Cio coba belajarin bahasanya Indonesia dan bahasa Jawanya. Terus Koa sekarang lebih Indonesia lagi dibanding kakak-kakaknya. Jadi nanti kalau Koa bisa lebih besar lagi, insya Allah bisa bahasa kromo dia nanti. Luar biasa. Iya luar biasa kok Kak Selin. Kadang tuh saya mah iri, saya tuh pengen banget anak saya tuh kayak jadi bisa bilingual gitu. Tapi anak-anak sekarang kadang kalau udah nggak mau, kadang makanya yang kecil ini yang tinggal emang harus bisa bahasa tuh kan emang penting banget ya. Nah ini yang disuruh bapaknya sekolah internasional aja dia bilang nanti dulu tuh ya aku tuh tak belajar dulu gitu karena mungkin agak terlambat sih. Cuman mereka sih ini sih emang kalau aku akuin kalau untuk Kak Selin tuh luar biasa untuk anak-anaknya. Jadi luar biasa banget deh dia dengan tengah kesibukannya tuh dia masih ngebawa anak-anak kayak gitu-gitu juga. Kan saya tahu teman-temanmu kamu main film Danyang Wingit. Iya tahu lah. Tahu. Apa respon teman-temanmu? Iya pas upacara kemarin kan sempat 2 minggu nggak sih? 2 minggu nggak masuk sekolah gara-gara syuting ya. Preskon. Preskon. Nah habis itu tiba-tiba kan ada yang promosi ke sekolah timnya ayah. Terus Kak Lazar 26. Iya. Habis itu pas upacara dipanggil kak kelas gitu. Biasanya kan nggak kenal. Tiba-tiba kamu yang main film ya kayak gitu. Tapi habis itu guru Tansek
tahanan sekolah gitu. Tahanan. Pertahanan sekolah. Oh. Itu tuh bilang kayak Sekolah. gini. Bahasanya Jawa deh Mas kalau ngomongnya. Ya jauh tuh lagi. Kayak boleh nonton yang cewek, tapi kalau yang cowok belum boleh karena aku nggak pakai jilbab kayak gitu. Jadi tapi sayang banget nggak bisa nonton film itu, soalnya di sana tuh kayak keren banget, ya kan Kak Selin? Ngajak. Tapi nggak apa-apa kan, minta teman-temanmu ayo nonton Danyang Wingit kan nggak salah kan? Iya. Nggak apa-apa kan? Ada bioskopnya yang paling keren di Jogja kan, yang di Jalan Solo itu. Tapi banyak sekarang ya, banyak bioskop ya di mall-mall ya. Kalau aku dulu belajar berenangnya di kali samping sekolahmu. Itu sekarang banyak lemutnya itu. Wes dulu mah masih bersih airnya. Itu banyak. Serius. Setelah ini Kanza pengen ada tawaran syuting film lagi kah? Nunggu bapak wes udah itu aja. Ya. Nunggu bapak ya. Ya. Amit bapak dulu ya. Mbak Norma ada pesan apa buat calon penonton film Danyang Wingit Jumat Kliwon? Kalau aku sih pasti pengennya film ini selain ditonton banyak orang juga bermakna buat banyak orang. Jadi tidak sekedar tontonan, tapi banyak pelajaran yang juga harus diambil, baiknya dibuang sisi buruknya. Apapun itu cerita juga sudah menjadi legenda. Nah aku pengennya semua terhibur juga, jadi nggak perlu takut, nggak perlu ya harus ini nanti sensitif atau apa. Ini kan hanya sekedar cerita fiksi. Nah kita selalu bisa support film Indonesia biar semakin baik lagi sih, kayak gitu. Karya kita kan karya anak bangsa yang harus di-appreciate, apalagi ini kan masih mengangkat budaya. Betul. Mbak Selin ada pesan buat calon penonton bioskop, calon penonton film Danyang Wingit? Untuk calon penonton film, Masya Allah. Jadi terus dukung karya perfilman Indonesia, terutama tentang budaya dan lokal ya. Kita di sini bukan mau menakut-nakuti. Tujuan kami adalah ingin mengangkat budaya dari legenda yang sudah hampir punah ini. Maksudnya sudah hampir dilupakan untuk anak-anak modern zaman sekarang ini. Udah ada gen alpha, gen Z, gen sandwich. Sekarang udah gen apa lagi udah nggak ngerti. Udah lupa tuh, udah nggak ada yang tahu tuh ya. Anak-anak sekarang yang usianya 30 tahun aja belum tentu ngerti wayang ya kan. Betul. Jadi ya semoga dengan ini kalian inget kalau masih ada loh wayang gitu. Kalau misalnya di Jakarta ada ondel-ondel ya kan, di Betawi ada ondel-ondel. Kalau di Jawa tuh ada wayang kulit selain wayang manusia. Dan kita juga mau punya pesan dan kesan mungkin dari banyak kesalahan, dan ini kami juga mohon ridho dari teman-teman semua, mohon doanya agar film ini berjalan dengan lancar, terlepas dari segala kesalahan dan kekurangan yang kami lakukan. Kami mohon maaf kalau kami nggak bisa menjadi sempurna dan menyenangkan hati semua orang, karena di sini tuh ada banyak kepala yang kita pikirkan gitu ya. Ini adalah karya dan seni, makanya kami bernazar jika ini sampai dari pihak PH-nya, dari pihak Mas Agus ini, kalau ini sampai 500.000 penonton aja, kita akan memberangkatkan beberapa penonton film Danyang Wingit yang beruntung untuk pergi umroh. Jangan lupa nonton sobat. Ya, jadi nanti teman-teman semua nih ya, biar kalian ke notice, jadi jangan lupa kalian posting terus tuh tiketnya, atau kalian lagi nobar bareng rame-rame, kalau bisa sebanyak mungkin, sesering mungkin kalian notice ke Instagramnya Danyang Wingit Jumat Kliwon. Oke. Instagram Danyang Wingit. Nanti Jumat dibantu di tag ya, ditulisin ya Mas ya. Ya. Jadi biar teman-teman nanti nonton semua, insya Allah kalian bisa milih mau ibu kalian, mau nenek kalian, mau siapa, kalian boleh pilih siapa aja yang kalau kalian beruntung kalian bisa pergi umroh. Luar biasa. Ya, itu yang cita-cita. Pokoknya jangan lupa nonton. Ditunggu film di luar horor Mbak Selin. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti filmnya nggak melulu horor. Terakhir Kanza ada pesan buat teman-temanmu nggak? Nonton semua. Ya pokoknya kalian nonton semua ya. Nonton, ada aku, ada Kak Selin, ada Mami juga. Itu sana juga ada temen-temen. Pokoknya kalian kan deket kan sama mall atau apa kayak gitu. Mending nonton.
Daripada kalian cuma di rumah cuma main HP kan Ya. keset. pergi umroh ya kan? Nonton bisa pergi umroh bareng-bareng insyaallah ya. Iya. Sama tim sama Kak Selin juga. Insya Allah. Amin. Kita pergi umroh bareng-bareng, ibadah Ya. bareng-bareng ya habis nonton. Terima kasih Mbak Norma Cinta Queen, Aisyah Kanzia juga Selin Evangelista Murti Neng Tias. Boleh nggak itu disebut terus itu Mbak Sini? Nggih. Atur nuwun. Jangan lupa Sobat Wika tonton film Danyang Wingit Jumat Kliwon mulai 20 November di seluruh bioskop Indonesia. Insya Allah kita akan ke Asia juga. Wih, luar biasa. Jadi setelah Indonesia nanti akan diputar ke Asia. beberapa negara di Asia. Insya Allah ya Ya, Mas insya ya. Ya tapi ini sudah ada deal di Rencana. beberapa negara Oke. di Asia. Insya Allah. Doakan aja. Tapi kita mau fokus ke Indonesia tentu aja karena ini budaya Indonesia dan mengenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. Iya, insyaallah. Terima kasih, selamat bersenang-senang di bioskop Indonesia film Danyang Wingit Wingit Jumat Kliwon.